Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 12 IPA 1 sampai IPA 3. Saya Bu Nuni yang akan mengajar kalian fisika. Yang sebelumnya saya belum pernah mengajar kalian, jadi mohon maaf kalau saya belum tahu nama-nama kalian. Dan hari ini saya akan mengajari kalian tentang elektrodinamika, tetapi akan Ibu mulai dari rangkaian hambatan, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Sedangkan untuk arus listrik, hukum Ohm kalian bisa pelajari sendiri karena waktu SMP kalian juga sudah mendapatkan materi tersebut. Untuk itu mari kita pelajari tentang rangkaian hambatan, dan pada rangkaian hambatan nanti kalian bisa mencari arus pada tiap-tiap hambatan dan juga beda potensial dari setiap ujung-ujung hambatan. Mari kita mulai untuk rangkaian hambatan seri maupun paralel. Berikut ini adalah susunan hambatan seri. Misalkan ini R1, R2, R3 seperti itu, maka arus yang mengalir I ini arus yang mengalir pada rangkaian seri itu akan sama semuanya. Jadi pada rangkaian ini rangkaian hambatan seri I total itu sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sedangkan R totalnya itu adalah dijumlahkan R1 plus R2 plus R3. Kalau rangkaian hambatannya itu ada sampai 10 ya tinggal menjumlahkan sampai R10. Sedangkan V totalnya, V total itu adalah V1 plus V2 plus V3. Jadi pada rangkaian seri prinsipnya adalah yang sama adalah arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan itu sama. Sedangkan beda potensial aja antara ujung-ujung R1 maupun R2 maupun R3 itu berbeda. Tetapi kalau dijumlahkan itu harus sama dengan V totalnya. R totalnya rangkaian hambatan penggantinya apa? Misalkan ini saya ganti dengan gini. Ini misalkan ujung-ujung AB gitu. Maka ini R totalnya. R totalnya adalah dijumlahkan saja. R1 plus R2 plus R3. Terus untuk mencari I1 bagaimana? Karena I1, I2, I3 sama dengan I total, kamu nggak usah mencari. Tetapi kalau V1, pakailah hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Kalau V1, otomatis berarti, kalau ini V total, ini I total. Karena I total sama dengan I1, I2, I3, maka V1 berarti I1 kali R1 dan seterusnya. V2 ya berarti I2 kali R2 dan seterusnya sampai berapa yang kamu inginkan. Kalau rangkaiannya cuma 3 hambatan ya berarti V3 I3 kali R3. Ini adalah rangkaian hambatan seri. Sedangkan kalau yang paralel bagaimana? Ini rangkaian hambatan paralel. Coba kalau kita lihat rangkaian paralel tuh kayak gini. Ini misalkan ujung-ujung AB, ini R1, ini R2, ini R3. Ini I1, ini I2, ini I3, ini I atau I total. Pada rangkaian paralel yang sama itu adalah kalau kita hubungkan dengan sumber tegangan, maka ini V total. V total itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, untuk mencari hambatan pengganti maka pada rangkaian paralel itu adalah 1/R total itu sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Arusnya bagaimana? Arusnya I totalnya itu adalah I1 plus I2 plus I3. Jadi pada rangkaian paralel itu yang sama adalah V total itu sama dengan V1 plus sama dengan V2 sama dengan V3. Sedangkan pada rangkaian seri yang harus kalian ingat adalah yang sama adalah arusnya ini sama pada rangkaian seri. Pada rangkaian paralel yang sama adalah tegangannya. Sehingga kalau mau mencari I1 bagaimana? Ya berarti V1 per R1, I2 V2 per R2 dan seterusnya. Yang mana kalau dijumlahkan ini arus I total itu harus sama dengan I1 plus I2 plus I3, itu sesuai dengan hukum Kirchhoff 1. Dah langsung masuk ke hukum Kirchhoff 1 ya.
Ini soalnya ini sudah termasuk hukum Kirchhoff 1. Jadi hukum 1 Kirchhoff sigma I masuk itu sama dengan sigma I keluar. Jadi jumlah arus yang masuk pada salah satu titik cabang itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Sebagai contoh seperti ini, misalkan saya ambil yang masuk, ini yang keluar. Misalkan ini 10 ampere, ini 3 ampere, misalkan ini 7 ampere, 2 ampere, 1 ampere. Lah, ini berapa? Yang masuk, I masuk itu ada 10 plus 3, I keluarnya sudah ada 7 plus 2 plus 1. Berarti plus I tadi. Berarti I-nya berapa? Ini harus sama. Berarti 13 harus sama dengan ini 10 plus 3. Jadi I-nya itu sama dengan 3. Jadi jumlah arus yang masuk dan yang keluar tuh harus sama. Nah, sama seperti ini tadi. Ini masuk pada titik cabang ini, keluar itu harus sama. Kalau misalkan ini 10, maka di sini mungkin dibagi ini 5, 2, 3 gitu. Sehingga yang masuk sama yang keluar itu sama. Sedangkan hukum Kirchhoff 2 sekarang hukum Kirchhoff 2, jumlah GGL plus jumlah perkalian antara arus dengan hambatan itu sama dengan 0. Ini adalah GGL atau gaya gerak listrik. Ini sama dengan tegangan, beda tegangan antara ujung-ujung suatu resistor atau hambatan. Ini sama dengan V, beda tegangan antara ujung-ujung suatu resistor. Jadi nanti dalam rangkaian tertutup itu nanti kita gunakan hukum 1 Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian tertutup. Baiklah anak-anakku, sekarang kita akan berikan latihan untuk contoh rangkaian hambatan seri maupun paralel, dan nanti kita cari besarnya tegangan maupun arus dari setiap ujung-ujung hambatan. Misalkan ada soal seperti ini yang rangkaian seri, misalkan ini yang mudah saja dulu, misalkan ini 2 ohm, ini 4 ohm, ini 1 ohm, seperti itu. Misalkan ini 14 volt, ujung-ujung dari rangkaian seri ini kita hubungkan dengan potensial 14 volt. Berapakah R totalnya? Kalau ditanyakan, berapakah V pada R1, berapakah V pada R2, dan berapakah V pada R3? Kita lihat bahwa pada rangkaian seri itu R totalnya tinggal dijumlah saja, yaitu 2 tambah 4 tambah 1, yaitu 7 ohm. Sedangkan I1 sama dengan V1 per R1. Nah, V1-nya bagaimana? Nah, kita cari I-nya. I-nya itu kan sama semua pada rangkaian seri. I-nya dicari dulu. Berarti I total itu adalah V total per R total. V totalnya berapa? Oh, 14 dibagi R totalnya 7. Oh, berarti I totalnya itu 2 ampere. Maka I1 kita lihat, I1 berarti V1. V1-nya ini karena rangkaiannya seri maka semuanya sama I-nya. Ini kita hapus. I1 I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Berarti V1 itu adalah I1 kali R1. I1-nya berapa? 2. R1-nya 2. Berarti 4 volt. V2-nya karena I-nya sama semua 2 kali R2. R2 adalah 4. Berarti 8 volt. V3 2
2 kali R3 1, berarti 2 volt. Kalau dijumlah berapa? Oh, ini pun kalau dijumlah 14 volt, berarti sudah sama, berarti jawaban kalian udah benar. Karena V pada ujung-ujung hambatan itu kalau dijumlahkan semuanya harus sama dengan V total ini. Jadi V1 4 volt, V2 8 volt, V3 2 volt. Jadi kalau di total sudah 14 volt seperti itu. Nah, sekarang ke rangkaian paralel. Sebagai contoh rangkaian paralel yang mudah saja kita lihat. Misalkan ini 2 volt, 2 ohm, 1 ohm, 6 ohm. Ini kita anggap 12 volt. Berapakah I total? OR total dulu berapa? I total, I1, I2, I3 itu berapa? Kita lihat sekarang. R totalnya, 1/r R total sama dengan 1/r R1 plus 1/r R2 plus 1/r R3. Berarti kita lihat 1/2 tambah 1/1 tambah 1/6. Berapa itu? Jadikan per 6, 3 plus 6 plus 1, berarti 10/6. Berarti R totalnya kita balik, berarti 6/10 atau 3/5. 3/5 ohm. Diulangi lagi, 1/2 tambah 1/1 tambah 1/6, berarti jadikan per 6, 3, ini 1 kali 6 kali 1, berarti 10/6, berarti R totalnya 6/10 atau 3/5, berarti I total itu sama dengan V total per R total. V totalnya berapa? Ini 12 volt, dibagi R totalnya 3/5, berarti 12 kali 5/3. Berapa itu? Ini 4, berarti 20 ampere. Berarti I1 V1 per R1. V1 nya berapa? Karena rangkaiannya paralel, V nya itu sama dengan V total 12. 12 per 2, 6 ampere. I2 12 per 1, 12 ampere. I3 12 per 6, 2 ampere. Kalau dijumlah sudahkah sama dengan 20 ampere tadi ini? 12 tambah 2, 14 tambah 6, 20 ampere, berarti sudah betul jawabannya. Seperti itu ya. Jadi untuk rangkaian paralel yang sama tegangannya, kalau rangkaian seri yang sama arusnya. Sekarang saya satu contoh anak-anakku semua, kita berikan satu contoh lagi, yaitu rangkaian seri paralel yang sudah digabung. Jadi soal nomor 3, ini terdiri dari 3 hambatan, yang 2 dirangkai paralel, yang 1 dirangkai seri dengan yang paralel ini. R1 ini 6 ohm, 12 ohm, ini 20 ohm. Kita harus mengganti dulu untuk mencari I itu berapa, terus I1 berapa, I2 itu berapa, dan V pada ujung-ujung 20 kita namai VAB itu berapa. Sekarang kita lihat R paralel ini kita ganti dulu. 1/R paralel berarti 1/6 tambah 1/12. Jadikan per 12, ini 2 plus 1 berarti 3/12, maka R paralelnya itu 4 ohm. Nah, rangkaiannya akan menjadi seperti ini 4 ohm, ini 20 ohm. Maka R totalnya adalah dijumlahkan karena ini seri, 4 tambah 20 berarti 24 ohm. Nah, arus yang lewat sini ini sama dengan I. Nanti I ini dibagi di I1 dan I2, keluar lagi sama dengan I yang ini atau yang ini. Sehingga kita cari I total. I total adalah V total per R total. V totalnya berapa? 120 dibagi 24. Berarti ada 5 ampere. Nah, I total itu 5 ampere. Sekarang kita cari
V ujung-ujung di sini, misalnya ini X, maka VXA itu adalah V ujung-ujung rangkaian paralel tadi, yaitu I kali R paralel. I-nya yang ini, tadi 5 ampere, 5 kali 4. Oh, ini kebetulan sama, ini 20 volt. 20 volt. Maka I1 adalah V per R1. V-nya ya VXA ini 20, karena ujung-ujung sini paralel, ini 20 per 6. Berarti berapa ini? 10 per 3 ampere. Nah, sekarang I2 VXA per R2 20 per 12. Berapa ini? 10 per 6 atau 5 per 3 ampere. Kalau dijumlahkan apakah sama dengan 5? Tadi 10 per 3 ditambah 5 per 3, 15 per 3, berarti 5 ampere. Berarti sudah betul. I ini adalah jumlah dari I1 dan I2, karena ini masuk ke titik cabang ini, keluar harus sama jumlahnya. Oh, ini 5 ampere. Oh, di sini 10 per 3, di sini 5 per 3. Keluar lagi nanti akan 5 ampere lagi. Sudah betul berarti. Ini sudah betul. Ini juga sudah betul. Sekarang kita mau cari, ini enggak usah, ini hanya untuk pembuktian. Kita cari VAB. VAB itu adalah I kali R RAB. I-nya berapa? Oh, I-nya tadi kan 5 ampere, 5, RAB-nya 20. Berarti berapa ini? 100 volt. Nah, kalau dijumlah tadi, VXA tadi kan 20 volt, ditambah 100 volt, berarti harus sama dengan V total, yaitu 120 volt. Jadi jawaban kalian sudah benar kalau kalian menjawab VAB itu 100, karena oh di sini 100 volt, di sini 20 volt. Kalau dijumlah 100 tambah 20, 120 volt, berarti sudah betul. Ini adalah contoh untuk rangkaian seri paralel yang digabung. Jadi nanti untuk soal-soal berikutnya kalian, saya harapkan sudah bisa latihan. Nanti di Google Classroom Ibu sudah memberi tugas untuk kalian. Nanti tugasnya kalian jawab pakai tulisan tangan di kertas, terus difoto, terus diupload di Google Classroom. Itu sudah saya fasilitasi untuk menjawabnya di mana, itu sudah saya buat seperti itu. Nah, selanjutnya nanti saya akan menjelaskan tentang rangkaian tertutup untuk satu loop dulu ya. Kita mulai dengan rangkaian tertutup. Nah, ini rangkaian tertutup. Ini untuk satu loop. Loop itu rangkaian tertutup. Sebagai contoh saya ambil begini aja. Nah, ini ada rangkaian tertutup, saya namai ini GGL1, ini GGL2, ini GGL4, ini GGL3, ini GGL4. Ini misalkan R1, R2, R3, R4. Sekarang kita beri angka. Misalkan GGL1 itu 6 volt, ini 4 volt, ini kita acak saja 3 volt misalkan, terus ini 6 volt, sama enggak apa-apa. R1 itu misalnya 2 ohm, ini 3 ohm, di sini 4 ohm, di sini misalkan 6 ohm, 6 ohm. Terus di dalam GGL itu juga ada hambatan dalam. Misalkan ini R1 kecil, tidak harus ada, tetapi boleh kita beri R1 kecil itu misalkan 1 ohm, ini setengah ohm, ini tidak ada, misalkan ini R4 kecil itu adalah juga setengah ohm. Bagaimana kita mau mencari nilai dari arus yang melewati rangkaian tertutup ini? Berapakah I-nya? I yang lewat itu berapa? Maka
Cara yang paling mudah kita untuk menentukan arus yang mengalir itu berapa, kalian putar loopnya menurut aturan jarum jam. Boleh searah, boleh berlawanan, itu bebas. Kalau saya putar searah putaran jarum jam begini loopnya, maka kita gunakan hukum kedua Kirchhoff, yaitu sigma GGL plus sigma I kali R itu sama dengan 0. Nah, kalau ini jangan salah, ini kutub panjang, ini kutub positif. Kutub panjang, kutub positif, kutub pendek, kutub negatif. Ini pendek dulu, ini panjang. Panjang, pendek. Jadi kalau putaran loopnya itu kita putar searah putaran jarum jam, maka kalau ketemu GGL, kutubnya itu positif dulu, maka GGL-nya positif. Kita mulai dari sini. Oh, ini mulainya putarnya putaran jarum jam kan, berarti ini kutub positif. Oh, berarti plus 6. Plus 6. Ketemu lagi kutub positif plus 4. Ketemu lagi kutub negatif minus 3. Ketemu kutub positif lagi plus 6. Ditambah I kali R. R-nya itu dijumlahkan saja, karena ini kan rangkaian seri semua, termasuk hambatan dalamnya. Kita tinggal jumlahkan. R-nya ada berapa? 1 tambah 2, 3, tambah setengah, 3 setengah, 6 setengah, 10 setengah, 11, 17. Berarti kali 17 sama dengan 0. Berapa ini kalau dijumlah? 6 tambah 4, 10. Ini kalau plus 6 ini boleh tidak kita tulis plusnya. 6 tambah 4, 10 dikurangi 3, 7 ditambah 6, 13. Berarti 13 plus I kali 17 sama dengan 0. Berarti 13 sama dengan min 17 I. I-nya adalah 13 per 17 ampere. Tanda minus itu tidak apa-apa. Jadi arus yang lewat rangkaian itu adalah 13 per 17 ampere. Kenapa minus? Oh, berarti putaran loopnya itu harusnya berlawanan dengan putaran jarum jam. Jadi kalian tidak perlu khawatir, kok ketemunya negatif, enggak apa-apa. Kalau negatif itu artinya arah putaran loopnya kebalikannya dari yang tadi. Jadi kalau tadi kita putar searah putaran jarum jam, maka kalau kita putar berlawanan dengan putaran jarum jam, pasti hasilnya nanti positif. Gitu. Nah, bagaimana untuk menghitung VAB? Misalkan ini A, ini B, ini C, ini D. VAB itu adalah GGL min I kali R. Oh, kalau gitu, karena tadi VAB kalau kita menghitungnya dari sini, GGL-nya berapa? Oh, di sini tadi kan positif. Kita mulai dengan positif tuh ini. Searah putaran ini tadi 6 dikurangi I-nya berapa? Karena I-nya tadi menurut putaran ini adalah negatif, kali ini dikurangi I-nya min 13 per 17 kali R-nya. Minus 39 per 17, berarti 6 plus 39 per 17, berarti 102 per 17 ditambah 39 per 17. Saya hapus ya, dari sini ke sini sama dengan 6 ditambah 39 per 17. Jadikan per 17 ini 102 tadi, tambah 39, berarti 141 per 17 volt. Nah, sekarang kalau kita cari dari VBA, VBA dengan VAB itu hasilnya harusnya sama, tapi tandanya hanya beda negatif. Sekarang kalau VBA bagaimana? Saya tak ke sini. VBA itu berarti GGL min I kali R. VBA berarti arahnya itu kan ini saya gambarkan ya. Nah, ini B, ini A. Kalau VBA berarti dari sini ke sana. Nah,
VBA menjadi, ini ketemunya GGL-nya kan negatif ini, minus, karena arahnya tadi kalau dari B ke A berarti kan melawan putaran jarum jam, minus 6, minus, karena I-nya tadi kalau searah putaran jarum jam negatif, maka kalau berlawanan dibalik berarti arusnya harus positif. Paham enggak ini kira-kira? Jadi tadi kan kita mutarnya awalnya kan searah putaran jarum jam, ternyata hasil arusnya itu kan negatif, ini negatif min 13/17. Berarti kalau kita arahnya kita balik berarti arusnya harus positif, maka di sini harus 13/17, tidak negatif karena arahnya ke sana, terus dikali 3 tadi, berarti kan min 6 min 39/17, ini kan min 102 min 39/17, hasilnya adalah min 141/17 volt. Jadi pada prinsipnya VAB itu sama dengan VBA. Kalau VAB-nya itu negatif berarti VBA-nya pasti positif, tetapi nilainya sama. Kalau VAB-nya ini positif 141/17 berarti VBA-nya adalah min 141/17 volt. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke rangkaian 2 loop. Rangkaian ini agak sedikit kompleks, jadi saya yakin kalian tetap bisa karena kalian anak-anak pintar semua. Jadi kita mulai dengan rangkaian 2 loop yang sederhana. Ini saya memiliki rangkaian gambar seperti ini. Ini ada 2 GGL, 12 dan 18 volt. Kita pakai cara yang manual dulu, maksudnya yang tidak cara cepat, cara yang seharusnya. Kita gunakan ini loop 1. Ini loop 2. Loop 1 itu terdiri dari ini, satu kotak ini. Loop 2, jadi yang 12 ohm ini dipakai untuk 2 loop. Jadi kalau kita pakai hukum 1 Kirchhoff, misalkan ini I1, maka di sini juga I1, sampai sini I1. Terus kalau ini I2, di sini juga I2. Sampai sini. Nah, di sini kan bercabang ini dari I1 dan I2, maka ini I3. Supaya mudah, karena putaran arusnya itu begini, ini melawan putaran jarum jam. Kalau ini searah putaran jarum jam, loopnya kita putar begini aja. Sekarang kita lihat yang hukum Kirchhoff 1, I3 itu tadi kan percabangan dari yang masuk I1 dan I2, berarti I1 plus I2. Ini yang hukum Kirchhoff 1. Nah, sekarang untuk hukum Kirchhoff 2 kita gunakan sigma GGL plus sigma I kali R itu sama dengan 0. Ini untuk loop 1 dulu. Ini loop 1 ya. Loop 1. GGL-nya berapa? Oh, ini ketemu kutub negatif kalau kita putar begini. Minus 12 plus I1. I1 kali 4 ditambah I3 kali 12 sama dengan 0. Nah, ini kan 4I1 plus 12I3 sama dengan 12 bagi 4, berarti kan I1 plus 3I3 sama dengan 3. Nah, I3 tadi kan I1 plus I2, berarti I1 plus 3I1 plus 3I2 sama dengan 3, berarti 4I1 plus 3I2 sama dengan 3. Ini persamaan 1. 4I1 tambah 3I2 sama dengan 3. Sekarang loop 2, jumlah GGL plus jumlah I kali R sama dengan 0. Ini kali ya. Loop 2 kita putar ke sana, ketemu kutub negatif, berarti GGL-nya min 18 plus I2 kali 6 ditambah I3 kali 12 sama dengan 0. Berarti 6I2 plus 12I3 sama dengan 18, pindah ruas jadi positif. Karena ini ya pembaginya semua bisa, ya kita bagi 6. I2 plus 2I3 sama dengan 3. I3-nya masukkan ke hukum Kirchhoff 1, berarti I2 plus 2I1 plus 2I2 sama dengan 3. I2 ini 3I2, ini berarti 2I1 plus 3I2 sama dengan 3. Nah, kalau sudah ini menjadi persamaan kedua. Dari 1 dan 2 kita kurangkan. Yang persamaan 1 adalah 4I1
plus 3I2 sama dengan 3. Yang persamaan 22I1 plus 3I2 sama dengan 3. Kalau dikurangi, ini 0, ini 0, 2I1. Berarti I1-nya, I1 itu sama dengan 0. Lah I2-nya berapa? Ya, kalau mau mencari I2 tinggal masukkan ke salah satu persamaan 1 atau 2. Berarti 2 kali 0 ditambah 3I2 sama dengan 3. Berarti I2-nya itu 1 ampere. Nah, kalau I1 0, I2 1 ampere, berarti I3 tadi kan I1 plus I2. Berarti I3 itu ya 0 ditambah 1, berarti juga 1 ampere. Nah, ini. Jadi, kalau pakai cara yang tidak cepat seperti ini, memang kita bisa langsung mencari I pada ujung-ujung hambatan ini semuanya, ketiganya langsung ketemu. Misalkan I pada ujung-ujung 4 ohm, oh ketemunya 0, I pada ujung-ujung 6 ohm ketemunya 1, I ujung-ujung 12 ohm ketemunya 1 ampere juga. Seperti itu, nanti akan saya jelaskan cara yang lebih praktis. Jadi IAB itu adalah I3, IAB yang tadi kita cari, IAB itu berapa? Kita mau mencari tadi I, misalkan ini ujung-ujung A, ini ujung-ujung B, IAB itu sama dengan I3, ketemunya 1 ampere. Anak-anakku sekalian, tadi cara yang Ibu gunakan adalah cara untuk menghitung arus pada salah satu ujung hambatan pada rangkaian 2 loop. Tadi caranya mungkin terlalu panjang dan itu adalah cara yang memang seharusnya seperti itu, tetapi sebenarnya ulang sebentar. Nah, ini untuk cara cepat, ini I-nya ke bawah sama, terus putaran loopnya itu begini. Nah, ini loop 1, ini loop 2. Oke, ini tadi 4 ohm, 6 ohm, 18 volt, ini 12 volt. Sekarang yang kita cari I pada ujung-ujung 12 ohm. Nah, IAB atau I itu adalah GGL yang ada di loop 1 dikali R yang tidak ada di loop 1 ditambah GGL yang ada di loop 2 dikali R yang tidak ada di loop 2 dibagi ini, misalkan ini R1, R2, R3, maka R1 kali R2 ditambah R1 kali R3 ditambah R2 kali R3. Paham belum ini? Jadi saya ulang ya, GGL yang untuk mencari I pada ujung-ujung 12 atau I mana saja, kita harus letakkan I-nya itu di tengah di sini. I itu GGL yang ada di loop 1 dikali R yang tidak ada di loop 1 ditambah GGL yang ada di loop 2 dikali R yang tidak ada di loop 2 dibagi R1 kali R2 ditambah R1 kali R3 ditambah R2 kali R3. Seperti itu, kita lihat yuk. I berarti sama dengan GGL yang ada di loop 1, oh ketemunya kutub positif 12 dikali R yang tidak ada di loop 1. Loop 1 itu, perhatikan loop 1 itu ini 12 volt, 4 ohm, 12. Jadi 12 ini ada di loop 1 dan loop 2. Maka R yang nggak ada di loop 1 ya cuma 6 kali 6 ditambah GGL yang ada di loop 2. Oh, ini kalau kita putar begini ketemu 18. R yang nggak ada di loop 2 4 dibagi R1 kali R2 4 kali 12 ditambah 4, R1 kali R3 kali 6 ditambah R2 kali R3 12 kali 6. Kita hitung sekarang. 72 ditambah 72 dibagi 48 plus 24 plus 72 144 144